Criminal profiler adalah seorang analis perilaku kriminal dengan latar keahlian khusus yang bekerja dengan analisis mendalam, memahami siapa pelaku kejahatan berdasarkan bagaimana mereka melakukan kejahatan. Jadi criminal profiling adalah satu pendekatan dalam psikologi sebetulnya yang dipergunakan untuk membantu mengungkap menemukan pelaku kejahatan dengan dasar bahwa semua pelaku kejahatan itu tidak ujuk-ujuk berbuat kejahatan, pasti ada polanya, pasti ada patternnya. Maka dengan memakai landasan itu, lalu orang bisa meramal ya siapa sebetulnya yang menjadi pelaku kejahatan tertentu sebagaimana terlihat dalam TKP. Untuk itu maka profiling ini kemudian pada dasarnya adalah yang kita sebut sebagai scientific based guessing. Teka-teki penyebab kematian satu keluarga di Kalideres masih jadi misteri. Setelah diselidiki, ada beberapa kejanggalan yang membuat kasus ini semakin misterius, yaitu ada bungkus makanan dalam rumah ditemukan saat olah TKP. Namun belum dapat dipastikan bungkus itu sudah berapa lama. Polisi juga tak temukan beras. Tak ada makanan. Dari hasil pemeriksaan sementara, tak ditemukan makanan dan nutrisi dari keempat lambung korban. Ada kapur barus. Diduga kapur itu digunakan untuk menghindari bau tak sedap dari jenazah. Keempatnya meninggal tidak di waktu yang sama. Sudah 2 bulan mati listrik. Listrik putus sejak September lalu. Dalam kondisi gelap itu, warga mengira mereka mau pindah rumah. Sempat tolak petugas Jumantik untuk cek rumah. Pada September lalu, keluarga tidak mengizinkan masuk petugas pengecek dinding. Menjauhkan diri dari kerabat sejak lama. Keluarga korban mengaku bahwa mereka seperti sudah menjauhkan diri dari keluarga. Bahkan tak kontak selama 5 tahun. Kita sebetulnya belum punya profesi profiler. Jadi betapapun sudah dilakukan profiling, sebetulnya tidak dilakukan oleh profiler. Dalam hal ini profiler kita sebetulnya adalah para penyidik yang dilakukan oleh kepolisian. Dialah yang sebetulnya menjalankan tugas profiler. Di sini yang pertama kali ditemukan oleh warga bahwa lihat waktu itu ya Budianto. Oke, ini ada kopi. Oke, saudara masih ada rambut. Saya mau tunjukkan. Ini saya nggak apa di sini. Ya, boleh. Silakan. Jadi jenazah di sini. Ya, betul. Kepalanya di sini. Kepala di sini. Jenazahnya. Oh, ke bawah dia. Ya. Jadi kepalanya di atas. Bersender di sini. Ya, makanya rambutnya ada di sini. Ini kamar ditemukannya Ibu Reni dan Dian. Dalam kondisi Dian. Dalam kondisi tertutup dan terkunci dari dalam. Jadi pada saat waktu itu ditemukan TKP sudah listrik sudah mati semua. Listrik sudah mati. Iya. Saudara, ini yang pertama kali diperkirakan meninggal. Pertama kali meninggal. Ini adalah ayah dari Dian ya? Ya, ayah dari Dian. Posisinya kepala masih lihat bekas kepalanya. Oh iya. Ini tangan. Ya. Oke, saudara, ini masih terbentuk seperti manusia ya. Ini kepalanya kalau Anda lihat. Rianus Miliala mengatakan, di Indonesia di era modern saat ini, pelibatan ahli sebagai pihak di luar kepolisian sebagai tim kriminal profiler untuk penanganan kasus masih terbilang baru. Nah, baru 1 dekade ini, lalu kita mulai melihat bahwa banyak sekali ilmu-ilmu lain yang lalu punya kemampuan untuk berkontribusi dalam rangka pencarian keadilan hukum. Ya, tadi psikologi forensik, psikiatri forensik, grafologi forensik, linguistik forensik, ya, berbagai ahli dilibatkan oleh dunia kepolisian, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, bahkan di pengadilan. Pada hari yang sama, polisi juga kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah Kalideres. Olah TKP kali keempat ini melibatkan sejumlah ahli dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari ahli mediko-legal, patologi anatomi, toksikologi, dan ahli DNA. Dalam olah TKP ini juga ditemukan tumpukan sampah yang sudah menggunung di bagian belakang rumah. Dan ternyata ini kita memperoleh beberapa kemajuan ataupun titik daripada penyelidikan ini. Selain memeriksa jenazah dan tempat kejadian perkara, polisi juga melakukan upaya psikologi forensik dan digital forensik. Digital forensik dilakukan dengan memeriksa alat komunikasi keempat almarhum, sementara psikologi forensik, polisi memeriksa riwayat mereka semasa hidup. Hal ini meliputi riwayat kejiwaan, kesehatan, hingga keuangan. Tadi saya katakan berkali-kali bahwa profil itu amat ditentukan, amat terbantu oleh data. Nah, masalahnya adalah bahwa Indonesia ini adalah negara yang miskin kemauan untuk membuat data, gitu ya. Jadi kita misalnya punya database yang bagus-bagus, itu semua kita beli dari luar, ya. Database jurnal, database akademik, itu semua kita beli dari luar.